Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim. Maha suci Allah, segala puji hanyalah milik Allah. Alhamdulillah, di siang hari ini Allah takdirkan kita untuk sama-sama berkumpul di rumah Allah dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Besar harapan kita semoga amaliyah ibadah kita yang sedang, yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, kita semua dan seluruh umat yang turut serta kepadanya sampai akhir zaman. Terlebih dahulu izinkan saya untuk berdoa wabil khusus untuk keluarga besar PT Telkom. Semoga Allah senantiasa melindungi kita, semoga Allah senantiasa memberkahi kita, dan semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk hidayah kepada kita semua. Hadirin yang dimuliakan Allah, seorang legendaris pemain sepak bola, Diego Armando Maradona, dalam 91 pertandingan beliau berhasil menggolkan 43 gol. Beliau hebat, beliau terkenal, beliau menjadi legendaris sebuah pertandingan sepak bola. Perlu kita ketahui, hebatnya Maradona pada saat itu bukan karena dia sendirian, tetapi di belakang beliau ada tim, di belakang beliau ada pelatih yang menempatkan pemain dengan tepat, meracik pemain-pemain yang baik antara striker, penjaga gawang, penyerang, bek, dan lain sebagainya. Dalam tim itu ada pemain-pemain lain yang mendukung dan mendorong, sehingga dalam 91 pertandingan saat itu 43 gol berhasil dilahirkan oleh Diego Armando Maradona. Inilah sebuah tim. Hadirin yang dimuliakan Allah, PT Telkom Indonesia adalah sebuah perusahaan besar di mana memiliki beberapa unit yang banyak, unit yang bukan di satu tempat, unit dengan berbagai bidang dan berbagai kepentingan juga tugas masing-masing. Gol akan dicapai oleh PT Telkom dengan target yang terbaik apabila di antara tim-tim tersebut bekerja sama dengan baik, saling mendukung dengan baik, saling mensupport dengan baik. Satu komponen saja gagal, misalkan dalam menempatkan sebuah pemain, tidak mungkin umpanan itu sampai kepada Diego Armando Maradona, dan tidak mungkin gol akan masuk ke gawang musuh. Hadirin yang dimuliakan Allah, Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Bait Al-Hikam beliau menyampaikan, min alamatin najhi bin nihayat ar-ruzu'u ilallah fil bidayat. Min alamatin najhi, sebagian dari tanda-tanda akan berhasilnya sebuah perjuangan, sebagian dari ciri akan berhasilnya sebuah target
ultimate goal utama akan diraih. Ar-ruzu'u ilallah bil bidayat, tatkala dia pandai mengembalikan kepada aturan Allah sejak awal pertandingan itu dimulai. Bekerja dalam Islam, bermuamalah dalam Islam adalah ibadah. Saling menolong dalam Islam, kolaborasi dalam Islam adalah ibadah. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, surah Al-Ma'idah ayat kedua, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa, jangan tolong menolong dalam keburukan. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita berkolaborasi, bekerja sama, saling mensupport antara unit satu dengan unit lain, antara karyawan satu dengan karyawan lain, antara atasan dengan bawahan, antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak, antara anak dengan orang tua. Ini adalah perintah Allah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan janganlah saling tolong menolong dalam perbuatan buruk dan permusuhan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, ar-ruzu'u ilallah fil bidayat. Target akan berhasil kalau kita kembali kepada tujuan utama, yaitu mengembalikan kepada Allah. Apa tujuan utamanya? Ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang direktur, kalau landasannya ibadah kepada Allah, dia bekerja semata-mata karena merasa diperintah Allah, merasa dalam rangka ibadah kepada Allah, targetnya mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan penghargaan semata, bukan prestasi semata, tapi jauh di balik semua itu yang dicari adalah ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dipuji tidak dipuji, dihormati tidak dihormati, dihargai tidak dihargai, selama pekerjaan itu adalah perintah Allah, la matluba illallah, ia kerjakan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau hal ini sudah terdapat di awal setiap aktivitas, man asyraqat bil bidayah asyraqat bin nihayah. Siapa orang yang di awalnya sudah kelihatan cahaya Allah, beraktivitasnya karena Allah dalam rangka ibadah kepada Allah, maka semata-mata target usahanya adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Satu unit saja di PT Telkom ini bermasalah, maka akan membuat semuanya bermasalah. Katakan sebuah produk yang namanya internet, data yang kita berikan kepada masyarakat, ada satu kabel saja bermasalah, ada satu titik saja tiang yang bermasalah, ada satu komponen saja bermasalah, tidak mungkin data itu berjalan dengan baik. Mikrofon bisa mengeluarkan suara dengan ampli yang begitu indah karena di dalamnya ada transistor, di dalamnya ada kapasitor, di dalamnya pun ada power yang membuat suara itu keluar dengan baik. Inilah kolaborasi dalam Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah, bahkan Rasulullah Muhammad SAW mengumpamakan sebuah kolaborasi itu bagaikan seorang mukmin dengan mukmin lain adalah bagaikan satu tubuh. Kalau kaki kita tersandung batu, maka spontan lisan akan mengucap aduh, air mata pun menetes. Itulah tubuh. Kita dalam perusahaan adalah bagaikan satu tubuh. Masalul mu'minina fitawadihim wa ta'atufihim wa tarahumihim masalul jasadi. Bagaikan satu jasad kita ini. Satu unit bermasalah, maka akan membuat semua bermasalah. Kita harus saling menyupport, saling mendorong dengan target utama kita, yaitu mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, al-mu'minu lil mu'minin kal bunyan yasudu ba'duhu ba'dan. Mukmin dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan. Bangunan itu akan kokoh apabila semuanya bekerja dengan baik. Genting tidak perlu sombong karena berada di atas, karena tidak mungkin berada di atas kalau tidak ada tiang yang menyopangnya. Tiang tidak perlu sombong karena bisa menopang genting, karena tiang tidak akan berdiri tegak kalau tidak ada pondasi pendamen dalam sebuah bangunan. Hadirin yang dimuliakan Allah,
seorang pemimpin perusahaan tidak perlu sombong karena dia menjadi pemimpin, karena ada yang dipimpin. Yang dipimpin tidak perlu merasa saya paling berjasa, karena dia diarahkan, diatur, dikendalikan oleh seorang pemimpin. Tidak mungkin sholat itu menjadi sah dan khusyuk kalau imamnya bermasalah. Maka semua komponen sangat berkautan, sangat berkepentingan, sangat saling melengkapi. Perusahaan itu bagaikan sebuah kendaraan. Hebatnya sebuah kendaraan bukan hanya karena faktor cc yang besar, tapi di situ ada driver yang mahir mengendalikan perusahaan, mengendalikan mobil tersebut. Bukan hanya hebatnya driver dan cc mesin yang besar, tapi di situ ada komponen-komponen suspensi lain, termasuk ban yang menjadi penyopang majunya sebuah kendaraan. Bahkan ada hal terkecil yang kadang dilupakan, pentil dalam sebuah ban itu sangat penting untuk hebatnya sebuah perjalanan. Saya masuk ke toilet di PT Telkom ini, kelihatan begitu bersih, begitu harum, begitu indah. Subhanallah. Ini adalah peran seorang office boy. Ini adalah peran seorang petugas kebersihan. Subhanallah. Walaupun seorang petugas kebersihan itu pun saling mensupport untuk berhasilnya sebuah perjuangan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, semoga kita di PT Telkom ini yang dianalogikan bagaikan satu tubuh, kita bisa saling mensupport antara satu tubuh kita dengan tubuh yang lain. Kita akan merasakan nikmatnya kenyang kalau seandainya gigi kita mampu mengunyah dengan baik. Seenak apapun makanan, seharum apapun aroma makanan, kalau gigi kita sedang sakit, kita tidak akan merasakan nikmatnya makan. Kalau gigi sakit, tidak enak makan, perut pun tidak akan maksimal dalam kenyang. Maka semua komponen yang ada dalam tubuh kita sungguh sangat berperan. Itu pun PT Telkom Indonesia. Dari mulai tingkat nasional, tingkat provinsi sampai daerah, bahkan tim yang berada di hutan-hutan ataupun tim yang berada di pelosok sekalipun, mereka semua adalah bagaikan satu tubuh dengan kita. Kita saling membutuhkan, kita saling menyupport. Tersandung batu kaki kita, lisan mengusap aduh, mata menetes, badan pun merasa panas dingin. Itulah tubuh. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tema kali ini, kolaborasi dalam Islam akan menjadi sumber kesuksesan. Benar sekali, karena tidak mungkin Diego Armando Maradona mampu menggolkan 43 gol dalam 91 pertandingan kalau tidak ada yang mengumpan bola kepada beliau, kalau tidak ada pemain lain yang bekerja sama dengan beliau. Inilah gol tercipta karena kerjasama yang terbaik. Kita dalam mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah, kita butuh peran istri. Bagaimana istri ridho dengan kita sebagai suami. Kita keluar dari rumah, kita baca Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. 3 jaminan dari Allah. Hudita, dari mulai keluar rumah sampai kembali ke rumah akan ada dalam bimbingan Allah. Wa kupita, sejak keluar dari rumah sampai kembali kepada Allah, sampai kembali ke rumah, Allah akan menyukupi semua kebutuhan kita. Wawu kita, dari mulai keluar rumah sampai kembali ke rumah, Allah akan menjaga kita, menjaga hati kita, menjaga keluarga kita. Itu akan terjadi kalau ada kolaborasi di rumah istri. Tatkala sang suami sudah pergi, dia pun pergi ke air untuk mengambil wudhu. Suami sibuk di kantor, istri pun sibuk dengan sholat duha dan munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebuah kolaborasi. Suami berangkat, istri sibuk dengan TikTok, snack video, YouTube dan lain sebagainya. Ini bukan sebuah kolaborasi. Mungkin uang didapat, tapi keberkahan belum tentu diberikan oleh Allah. Padahal keberkahan sangat penting dalam hidup kita. Dalam Telkom keberkahan sangat penting, dalam rumah tangga keberkahan sangat penting. Kenapa? Berkah itu adalah al-barakatu tuzidukum bit-ta'ah. Kita punya pendapatan, kita punya jabatan, kita punya kendaraan membuat kita lebih dekat kepada Allah. Itulah berkah. Mungkin jabatan kita naik, tapi dengan jabatan kita berani ninggalin tahajud. Dengan jabatan baru kita berani ninggalin sholat fardu, na'udzubillah. Kita berani meninggalkan sholat duha, na'udzubillah. Berarti jabatan itu tidak berkah. Kalau berkah, al barakatu tuzidukum bitta'ah,
apapun yang kita miliki membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya HP, dengan punya HP kita bisa melihat artikel-artikel yang membuat kita sadar dari mana kita datang, di mana kita berada, kemana kita akan berpulang. Ada waktu luang, dengan HP kita bisa buka aplikasi Quran, kita bisa bertadarus. HP tersebut berkah karena membuat kita lebih dekat kepada Allah. Tapi dengan HP kita berani buka film-film yang membuat kita jauh dari Allah. Nauzubillah, apalagi kalau di situ nampak aurat-aurat lawan jenis kita. HP itu tidak berkah. Al-barakatu tuzidukum bita'ah. Yang kedua, al-barakatu subutul khair. Berkah itu adalah tetapnya sebuah kebaikan. Ada orang punya anak tapi tidak merasa punya anak. Anak sudah tidak mau mencium tangan kepada orang tuanya. Anak sudah tidak barokah. Ada orang punya istri tapi serasa tidak punya istri. Hilang subutul khairnya. Makanya nanti suami akan nyanyi, masak-masak sendiri. Itu sudah tidak barokah lagi. Karena peran istri sudah tidak ada dalam rumah tangga. Al-barakatu subutul khair. Al-barakatu tuzidukum bita'ah. Yang ketiga, al-barakatu ziyadatul khair. Barokah akan menambah kebaikan. Hal ini akan terjadi kalau ada kolaborasi antara suami dengan istri, anak dengan orang tua dengan anak di perusahaan. Di PT Telkom seluruh unit saling menunjang, saling menentukan untuk target perusahaan terbaik, dan target lebih jauhnya adalah untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, PT Telkom sekali lagi semoga ada dalam lindungan Allah. Semoga keluarga besar PT Telkom selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa ada dalam bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga lebih baik lagi. Tak lupa kita doakan saudara kita yang ada di Palestina, semoga ada dalam pertolongan Allah. Allahumma ansur yuyusal muslimin khususan di Palestina, wa asyakiral muwahidin, wa ahlikil kafarata wal musyrikin, a'da'ana a'da'aka a'da'ad-din birahmatika ya arhamar rahimin. Itu saja, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita, semoga ada manfaatnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, hud masofa wa da'ma kadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.